Tidak lama kakak iparnya benar-benar datang dan duduk di kursi tersebut. Bapak, kenapa Bapak itu memberi uang lagi kepada si Fajar? Ya Allah Pak, Bapak itu sudah ditipu sering sama si Fajar. Kenapa si Fajar masih diberikan uang, masih diberikan modal? Dan di situ Fajar ini meminta kakak iparnya untuk membuka bajunya. Dan kakak iparnya itu pun membuka bajunya secara perlahan. Dia itu menciumi leher, bibir, bahkan ke payudara kakaknya. Hingga akhirnya si Fajar ini melucuti celana dari kakak iparnya tersebut. Dan disitulah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah pesugihan yang syaratnya itu menggunakan bersetubuh. Pasti kalian penasaran. Oh iya, tetapi sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasanya dong, kalian itu harus tulis. Kalian itu datang dari mana saja dan namanya siapa. Tulis di kolom komentar biar nantinya saya itu kenal dengan kalian semuanya. Oke, tidak usah panjang lebar lagi. Kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja Fajar. Fajar ini di keluarganya merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dia mempunyai kakak namanya Herman. Dan Herman ini sudah sukses, dia itu menjadi seorang kontraktor. Tetapi si Fajar ini gagal di semua urusan. Jadi keluarga kecilnya si Fajar ini berantakan. Fajar itu bercerai dengan istrinya. Padahal dia itu baru menikah selama 5 bulan. Perceraian itu dikarenakan si Fajar ini usahanya itu beda banget sama si kakaknya, sama si Herman. Fajar ini hanya kerja serabutan. Bisa dibilang juga Fajar ini sebenarnya pemalas. Padahal orang tua si Herman dan orang tua si Fajar ini terbilang dia itu cukup sukses loh. Orang tuanya si Fajar ini memiliki beberapa gerai toko. Tetapi anaknya si Fajar ini bisa dikatakan dia itu paling gagal. Jadi menurut cerita, si Fajar ini sudah sering diberikan modal oleh orang tuanya. Begitu juga oleh Herman kakaknya. Tetapi modal tersebut tidak digunakan dengan bijak, tidak digunakan dengan baik. Bahkan seringkali si Fajar ini menggunakan uang modal tersebut untuk karaokean, senang-senang bersama teman-temannya. Tentu saja orang tua Fajar dan kakaknya ini sangat geram. Mereka itu marah besar sama si Fajar. Sudah diberikan modal usaha, bukannya dikembangkan atau dibuat usaha yang benar-benar nyata, malah dipakai hura-hura. Dan mulai dari sinilah kedua orang tuanya dan kakaknya ini udah lepas. Dia itu udah nggak mau ngurusin si Fajar lagi. Udah terserah Fajar mau ngapain, nggak ada yang peduli. Karena mereka ini sudah sangat jengkel sama si Fajar. Beberapa bulan setelah itu Fajar ini mulai berpikiran dewasa. Dia itu mencoba berubah. Dia mulai memikirkan bagaimana caranya dia untuk usaha. Dia itu pengen berkeluarga, pengen sukses seperti kakaknya. Akhirnya dia itu sudah memikirkan, dia ini akan membuka sebuah warung makan. Tetapi di sini Fajar itu sudah tidak ada modal, bahkan dia tidak bekerja, makanya dia itu tidak mempunyai duit. Dia pun akhirnya ngomong sama ibunya. Ibunya si Fajar ini walaupun dia benci sama anaknya, sama si Fajar, tapi dia itu masih tetap baik banget sama si Fajar. Ya namanya juga seorang anak kan. Ketika si Fajar ini menyampaikan tujuannya untuk meminjam modal kepada ibunya, kakaknya si Fajar, si Herman ini dengar. Dia pun langsung tidak menyetujuinya. Udah bu, ibu ini udah sering ditipu sama si Fajar. Nggak usah diturutin lah. Paling juga akhir-akhirnya nanti uangnya dipakai lagi buat karaokean, buat mabok, buat main wanita. Kayak yang udah-udah bu. Kita itu bukan 1 kali atau 2 kali ditipu sama dia bu. Udah, jangan pikirin bu. Dan di sini Fajar pun akhirnya benar-benar marah juga kepada si Herman, kepada si kakaknya. Karena ini Fajar itu benar-benar mau bikin usaha. Dia ini mau buka rumah makan.
atau warung makan. Tetapi karena mungkin kakaknya ini juga sudah terlanjur kecewa sama si Fajar, akhirnya dia pun sama-sama emosi, mereka berdua ini sama-sama emosi. Dan disitulah terjadi pertengkaran. Dan tiba-tiba di tengah pertengkaran itu muncullah bapak dari si Fajar, melerai kedua anaknya. Lalu ketika mereka semuanya sudah bubar, bapaknya diam-diam itu memberikan uang modal kepada si Fajar sebesar 15 juta rupiah. Dan di sini bapaknya itu ngomong sama si Fajar, Jar, ini yang terakhir, bapak nolong kamu. Ini kakakmu saja nggak tahu. Kalau kakakmu tahu, pasti kakakmu bakalan marah sama bapak. Kamu harus pintar-pintar menggunakan uang ini. Kamu gunakan dengan benar loh. Dan bapak minta, kali ini usaha kamu itu biar bagaimana caranya harus sukses. Kamu harus buktiin, kamu harus hapus rasa kecewa ibu, bapak, dan kakakmu lewat cara ini. Warung kamu harus jadi besar. Dan lewat perkataan bapaknya ini akhirnya mau tidak mau membuat Fajar ini berpikir bagaimana caranya agar warung makannya ini benar-benar sukses dan besar. Akhirnya si Fajar ini pun datang ke sebuah paranormal atau biasa disebut dukun sakti di Jawa. Dia itu menceritakan maksud dan tujuannya datang ke tempat dukun itu. Ternyata si Fajar ini meminta perewang. Bisa disebut juga si Fajar ini meminta pesugihan. Dia ini ingin membuka warung makannya, tetapi dia ini ingin menggunakan kekuatan dari si dukun itu agar membuat warung makannya ini menjadi ramai dan laris. Yang pada akhirnya warung makannya itu akan berkembang sangat cepat dan pesat. Di sini Fajar pun diberikan satu buah batu cincin. Fajar dijelaskan bagaimana tata caranya untuk menggunakan batu cincin tersebut agar nantinya dagangannya atau warung makannya ini bisa menjadi ramai. Lalu setelahnya Fajar ini diberikan mantra-mantra. Cincin itu nggak ada efeknya kalau kamu belum bisa membacakan mantra dan kamu melakukan berhubungan badan dengan wanita yang berweton Selasa Pahing. Aduh mbah, terus wanitanya siapa mbah? Masa aku harus cari tahu tanggal lahir setiap wanita biar nantinya aku tahu weton wanita itu apa? Nggak perlu. Di keluargamu itu ada salah satu wanita yang lahirnya di Selasa Pahing. Wah, masa sih mbah? Percaya sama mbah. Dan kamu jangan berani-beraninya membuka warungmu sebelum kamu menyelesaikan persyaratan itu. Singkat cerita, akhirnya si Fajar ini pun pulang ke rumahnya. Dan di sini si dukun itu memberikan sebuah bubuk atau serbuk. Nantinya serbuk itulah yang akan mengelabui wanita yang akan disetubui oleh si Fajar. Jadi ketika si wanita itu akan duduk di sebuah kursi, si Fajar itu harus menyebarkan atau menaburkan bubuk itu di atas kursi tersebut. Dan nantinya jika wanita itu menduduki kursi tersebut, kursi yang telah terkena bubuk itu, wanita itu akan menuruti semua perkataan Fajar. Dan tentunya nanti Fajar akan melakukan persyaratan itu atau melakukan persyaratan persetubuhan itu dengan mudah. Sesampainya Fajar di rumah, Fajar ini berpikir keras siapa wanita yang dimaksud oleh si dukun tersebut. Dan hingga 2 minggu setelah itu, si Fajar ini belum menemukan siapa wanita yang dimaksud oleh dukun tersebut. Dan tiba-tiba saja ayahnya itu menghampiri si Fajar. Jar, ini udah 2 minggu lebih loh. Katanya mau buka warung makan. Mana buktinya? Jangan-jangan uangnya malah sudah habis. Dan ternyata di sini si Herman, kakaknya si Fajar ini mendengar apa yang dikatakan oleh bapaknya ini kepada si adiknya, kepada si Fajar. Dia pun langsung marah. Bapak, kenapa bapak itu memberi uang lagi kepada si Fajar? Ya Allah Pak, bapak itu sudah ditipu sering sama si Fajar. Kenapa sih Fajar masih diberikan uang, masih diberikan modal? Apalagi ini udah 2 minggu dan belum ada kenyataannya. Pasti ini Bapak ditipu lagi. Bapak ini gimana sih Pak? Sudah ditipu berulang kali masih saja memberikan uang. Lalu si Bapak ini pun akhirnya mendinginkan suasana. Dia pun langsung merangkul kakaknya si Fajar atau si Herman. Udah,
Kali ini Bapak percaya kok sama adikmu. Ingat Her, ini juga adikmu. Seberapapun bandelnya, seberapapun dia bikin kecewa kita semua, ini tetap adikmu loh. Kamu jangan marah-marah terus. Iya Mas Herman, kasihan loh Fajar. Dia itu lagi berusaha bagaimana caranya memperbaiki hidup. Ya kan Jar? Iya Mbak. Dan ternyata istri dari si Herman ini ikut membela si Fajar, ikut membela bapaknya. Dan di sini pun Fajar itu merasa senang karena dia dibela oleh bapaknya dan kakak iparnya. Beberapa hari kemudian, ketika Fajar pulang ke rumahnya, di situ terlihat bahwasannya kakaknya iparnya ini sedang berulang tahun. Terlihat di situ si Herman itu membawa kue, lalu memberikannya kepada istrinya atau kepada kakak ipar si Fajar. Dan tanpa disadari, ternyata hari itu adalah hari Selasa. Akhirnya si Fajar ini mengecek. Dan benar saja ternyata weton kakak iparnya itu adalah weton Selasa Pahing. Akhirnya di sini pun timbul pikiran-pikiran jahat dari si Fajar. Bagaimana caranya ia bisa mengelabui kakak iparnya dan menyetubuhinya. Dan di sini Fajar pun agak plong karena dia sudah mengetahui siapa wanita yang dimaksud oleh Mbak Dukunnya. Lalu beberapa hari setelah itu si Fajar ini mulai mendekati kakak iparnya. Dan di sini kakak iparnya Fajar ini memang udah baik banget sama Fajar. Dia itu sering membantu Fajar. Dia juga sering memperhatikan Fajar. Dan kesempatan ini tidak digunakan dengan sia-sia oleh si Fajar. 1 minggu setelah kakak iparnya ulang tahun, ternyata kakaknya si Fajar atau si Herman ini harus keluar kota. Karena si Herman ini adalah seorang kontraktor. Dia itu sering berpindah-pindah kota. Dan kali ini dia itu meninggalkan istrinya di rumah selama 2 minggu. Dan disinilah Fajar ini berpikiran untuk menyelesaikan persyaratan pesugihan warungnya. Hingga pada suatu malam, si Fajar ini sudah menaburkan bubuk ke atas kursi yang biasa diduduki oleh kakak iparnya tersebut. Setelah Fajar ini selesai menaburkan bubuk di atas kursi tersebut, tidak lama kakak iparnya benar-benar datang dan duduk di kursi tersebut. Dan benar saja kakak iparnya itu tiba-tiba langsung terdiam, tatapannya itu menjadi kosong. Dan ternyata di sini tuh benar apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, bahwasannya orang yang terpengaruhi oleh bubuk atau taburan itu akan menuruti semua perkataan oleh si Fajar. Si Fajar ini pun langsung menarik tangan kakak iparnya menuju ke kamarnya. Dan di situ Fajar ini meminta kakak iparnya untuk membuka bajunya. Dan kakak iparnya itu pun membuka bajunya secara perlahan. Tanpa menolak ataupun apa kepada si Fajar. Dan disitulah si Fajar itu mulai menggerayangi tubuh dari kakak iparnya tersebut. Dia itu menciumi leher, bibir, bahkan ke payudara kakaknya. Hingga akhirnya si Fajar ini melucuti celana dari kakak iparnya tersebut. Dan disitulah terjadi. Si Fajar akhirnya berhasil menyetubuhi kakak iparnya sendiri. Dan menurut si dukunnya, pengaruh dari serbuk itu 2 jam. Jadi Fajar itu masih bisa mempengaruhi orang yang terkena bubuk itu selama 2 jam. Tetapi, di sini ada tetapinya, jika nanti ada orang yang terpengaruhi bubuk itu, tetapi ada orang yang mengagetinya secara tiba-tiba, orang itu akan sadar kembali. Lalu setelah itu Fajar pun kembali ke tempat dukunnya. Dia itu mengatakan bahwasannya dia itu sudah berhasil meniduri wanita yang mempunyai weton Selasa Pahing. Diambilnya batu itu dari si Fajar. Dukun itu pun langsung membaca mantra. Dia langsung mengusap-usap batu cincin itu. Dan tiba-tiba saja batu itu langsung menyala berwarna merah. Dan setelah itulah warung makan dari si Fajar ini dibuka. Dan di situ memang benar efeknya itu, baru 3 hari buka saja si Fajar ini sampai mencari karyawan. Karena dia itu tidak mampu, tidak sanggup untuk melayani customernya atau pembelinya. Dan Fajar ini sudah memiliki 2 karyawan pada saat itu, padahal baru 3 hari buka. Hingga pada akhirnya semua dagangan itu habis terjual pada setiap harinya.
Tidak terasa kini warung Fajar itu sudah berjalan selama 4 bulan. Dan di sini Fajar memang sudah memperlihatkan keberhasilannya kepada keluarganya, kepada bapak, ibu, dan kakaknya. Tapi dalam satu keluarga itu belum ada yang tahu bahwa Fajar ini menggunakan pesugihan. Dan hingga pada suatu waktu si Fajar ini kembali, dia itu emang dari awalnya si Fajar ini suka main perempuan. Ketika si Herman ini bekerja dan kakak iparnya ini di rumah sendirian, dia itu kembali menaburkan bubuk tersebut ke kakak iparnya. Dan seperti biasa, dia pun melucuti seluruh pakaian dari kakak iparnya. Dia pun melakukan hubungan ini bersama kakak iparnya. Padahal itu sudah tidak menjadi persyaratan pesugihan. 1 tahun berjalan, 1 tahun berlalu. Sekarang Fajar sudah memiliki 2 rumah makan. Fajar sekarang sudah mempunyai mobil. Dia itu sudah gaya, hidupnya udah gaya. Bahkan dia ini sudah membangun rumah di sebelah rumah orang tuanya. Dan di sini si Herman pun mulai malu kepada adiknya. Karena si Herman ini belum mempunyai rumah. Tetapi adiknya yang selalu diremehkannya sekarang sudah memiliki mobil dan rumah sendiri. Singkat cerita, tibalah waktu di mana Herman ini harus pergi lagi ke Surabaya. Harus meninggalkan istrinya beserta orang tuanya. Dan di sini, Fajar itu benar-benar kelupaan banget. Dia itu, emang benar-benar dia itu nggak bisa berubah kalau sifat seperti ininya, main perempuannya. Setiap malam kakak iparnya itu langsung digesek terus sama si Fajar. Hingga pada suatu waktu, pada siang hari si Fajar itu pengen banget ngelakuin itu. Dia pun seperti biasanya menaburkan bubuk itu kepada kakak iparnya. Lalu seperti biasa, akhirnya persetubuhan itu pun terjadi. Tetapi di sini ada yang mengagetkan si kakak iparnya. Dan itu adalah si Herman sendiri, kakak dari si Fajar. Tiba-tiba si Herman ini mempergoki adiknya ini sedang berhubungan intim dengan istrinya. Dan di sini tiba-tiba istrinya ini pun langsung tersadar dari pengaruh serbuk yang ditaburkan oleh si Fajar ini. Lalu seketika kakak ipar si Fajar ini pun langsung mendorong Fajar hingga Fajar terjatuh ke lantai. Dan di situ si Herman ini gelap mata, dia itu pergi ke dapur untuk mengambil sebuah pisau. Lalu ia pun langsung menyergap si Fajar, yaitu adiknya. Dia menusukkan pisau tersebut ke tangan si Fajar. Tetapi si Fajar karena pengaruh dari batu cincin merah itu, Fajar juga kebal di sini. Dia itu tidak kenapa-napa, padahal dia itu ditusuk dengan pisau oleh si Herman. Dan setelah si Herman ini menyerang adik kandungnya, si Fajar, dia pun langsung menyerang istrinya. Dan istrinya ini pun terkena tusukan. Dan hingga akhirnya istrinya ini mati di tempat. Dan warga pun geger. Lalu di sini Herman dan si Fajar ini pun ditangkap oleh warga. Jadi mereka itu disidang di sebuah kelurahan. Dan di situ akhirnya si Fajar ini mengaku bahwasanya dia melakukan itu karena pesugihan. Tetapi si Herman sendiri di sini tetap dipenjara karena dia sudah membunuh istrinya. Dan setelah semuanya itu terbongkar, si Fajar akhirnya pun warungnya ini langsung bangkrut seketika. Bahkan batu cincin Fajar ini pun disita oleh bapaknya Fajar sendiri, bahkan dihancurkannya. Bapaknya ini tidak tahu bahwasanya kekuatan Fajar itu ada di dalam batu cincin tersebut. Ketika batu cincin itu sudah terbelah dan pecah, di sini pun Fajar langsung terjatuh. Dia itu langsung memuntahkan darah dan tewas seketika. Dan setelah kejadian itu, orang tuanya Fajar ini sangat merasakan kehilangan anak-anaknya. Anak menantunya mati dibunuh oleh anaknya yang satu masuk penjara, dan si Fajar ini pun tewas. Cerita pun berakhir. Kenapa di setiap kisah pesugihan itu, endingnya itu nggak ada yang indah? Dan seharusnya di sini itu sudah menjadi pelajaran untuk kita semua agar kita itu jangan sekali-kali mencoba pesugihan. Karena ya seperti ini, tidak ada efek dari pesugihan itu yang berakhir indah. Pasti semua itu menderita maupun sengsara. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai.
Tentunya buat kalian yang mempunyai cerita mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya, kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp di samping saya ini. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya meminta dukungan kalian semua agar channel ini bertumbuh menjadi besar. Akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.